Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 KKL dan 12 OTKP. Dalam video tutorial kali ini, Pak Rahman akan membahas terkait dengan tes yang kedua, yaitu dalam kompetensi tambahan bersama LP3I, yaitu materinya adalah terkait dengan penggunaan fungsi logika matematika dalam Microsoft Excel. Ya, soalnya sudah dikirimkan oleh Pak Rahman dan Bu Ria di grup kelas masing-masing. Silakan kalian buka untuk soal yang terkait dengan tes Microsoft Excel. Nah, di sini soalnya adalah yang ini, yaitu mengenai laporan kegiatan Pokja 4 PKK Wilayah Jakarta Timur, prioritas program kerja sub kesehatan. Nah, ini soalnya dalam bentuk Microsoft Word. Maka karena tesnya adalah menggunakan Microsoft Excel, silakan kalian ketikkan data yang ada di sini, kalian bisa pindahkan ke Microsoft Excel-nya. Atau kalian bisa copy dan paste ke Microsoft Excel, ya. Baik, di sini Pak Rahman sudah mengcopy terkait dengan soalnya. Nah, ada di sini, ya. Nah, maka setelah dipindahkan atau diketik soalnya ke aplikasi Microsoft Excel, maka kita bisa mulai untuk mengerjakan soal ini. Baik, yang pertama adalah di sini kita akan mengerjakan atau mengisi kolom terkait dengan kegiatan. Ya, kolomnya bisa kalian lihat yaitu yang ini. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Untuk kolom kegiatan ini kita bisa melihat atau mengandalkan tabel yang ada di sini, di mana kolom kegiatan itu ada di tabel yang kolom kedua ini. Nah, maka untuk mengisi kolom kegiatan, kita bisa menggunakan fungsi logika matematika, yaitu VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena data yang akan kita tampilkan di sini ada pada tabel, yaitu dalam bentuk vertikalnya atau bentuk kolom. Sementara kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP, itu adalah datanya dalam bentuk horizontal atau dalam bentuk garis seperti ini. Ya, baik. Nanti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Bagaimana caranya? Kita ketik sama dengan lalu VLOOKUP dan buka kurung. Nah, di sini, di setiap fungsi logika matematika yang ada di Microsoft Excel, saat kita memasukkan fungsinya, maka di sini sudah tertera rumusnya. Nah, kita hanya perlu mengikuti saja petunjuk dari keterangan yang ada pada fungsi logika matematikanya yang ada di Microsoft Excel. Oke, baik. Yang berikutnya, setelah kita ketikkan sama dengan VLOOKUP lalu buka kurung, berikutnya kita lihat di sini ada lookup value. Lookup value ini adalah sebagai dasar kita untuk melihat bagaimana pengisian kolom kegiatan ini. Nah, di sini pada tabel yang ada di bawah, kita bisa melihat untuk dapat mengisi kolom kegiatan ini, kita bisa melihat landasan atau dasar dari kolom kode kegiatan, yang mana ada di kolom D6. Maka di sini kita bisa klik kolom D6. Kemudian kita ketik titik koma. Nah, untuk penggunaan titik koma ataupun titik 2 ini kalian bisa melihat terkait dengan keterangan yang ada di fungsinya. Kalau di sini di laptop Pak Rahman itu menggunakan titik koma, maka menggunakan titik koma. Sementara apabila titik 2, maka kita menggunakan titik 2. Disesuaikan dengan komputer ataupun PC masing-masing. Ya. Baik, yang kedua, kemudian berikutnya adalah terkait dengan table array, artinya tabel yang dijadikan acuan untuk pengisian kolom. Maka di sini kita mengacu pada tabel yang ini ya. Kita bisa klik dari kolom yang ini B17 sampai dengan kolom B19. Ya. Nah, jika sudah, di sini karena tabel ini adalah nanti menunjukkan nilai yang mutlak, maka agar supaya tidak berubah hasilnya, kita bisa ketik F4 pada keyboard, ya. Nah, sehingga nanti akan muncul tandanya menjadi tanda dolar seperti ini, artinya adalah nilai absolut atau mutlak, sehingga tidak akan berubah-ubah. Ya. Nah, apabila sudah, kita ketik lagi titik koma. Kemudian di sini kita isikan kolom indeks. Artinya adalah data mana yang akan kita pakai pada tabel di bawah ini. Nah, di sini karena kita akan menggunakan tabel kegiatan yang mana adalah ada di pada kolom kedua. Kolom pertama adalah kode kegiatan, kolom kedua kegiatan, dan kolom ketiga adalah PIC. Maka kita karena ingin melihat kegiatan, di sini kolom index number-nya kita isi dengan angka 2. Ya. Kemudian kita titik koma lagi, dan di sini kalau
kita ingin mendapatkan hasil yang tepat terkait dengan pengisiannya, maka di sini kita ketikkan adalah false. Sementara apabila kita ingin melihat hasil yang mendekatinya, maka kita ketikkan true. Nah, di sini karena kita ingin melihat hasil yang tepatnya, maka di sini kita ketikkan false dengan huruf besar ya. Oke, jika sudah, kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini sudah muncul kegiatannya itu kadarzi untuk kode kegiatan K. Nah, untuk mengeceknya kita bisa lihat di kolom tabel di bawah ini. Untuk kode kegiatan K, maka kegiatannya akan diisi oleh kadarzi. Berarti sudah benar. Nah, untuk pengisian kolom yang lainnya, kita hanya tinggal menarik saja ke bawah seperti ini. Dan kita bisa cek ya. Untuk yang kedua, kode kegiatannya P, maka kalau P, kegiatannya adalah PNTAS. Lalu apabila kode kegiatannya L, maka diisinya dengan LIL. Oke, berarti ini semuanya sudah sesuai dan sudah benar, maka selesailah untuk pengisian kolom kegiatan. Baik, jika sudah, kita lanjut lagi ke kolom sebelahnya yaitu wilayah. Nah, di sini untuk pengisian kolom wilayah kita sudah diberikan bantuan ya, yaitu berupa untuk wilayah diisi yaitu jika kode wilayah 1 maka kecamatan dan jika kode wilayah 2 maka kelurahan. Berarti di sini kita akan menggunakan rumus fungsi logika matematika if atau jika ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sama, kita ketikkan dulu sama dengan dan masukkan rumus fungsinya yaitu if. Kita buka kurung. Seperti tadi saat kita menggunakan rumus fungsi VLOOKUP, di sini sudah ada keterangannya ya terkait dengan rumusnya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan logical test-nya. Nah, di sini adalah mengacu kepada dasar kita untuk mengisi kolom wilayah ini. Nah, di sini maka karena pengisiannya adalah jika kode wilayah, maka kita mengacu pada kolom kode wilayah. Nanti kita klik kolom kode wilayah yaitu E6. Ya. Oke, kemudian E6 ini kita lihat jika kode wilayah 1 maka kecamatan. Berarti E6 sama dengan 1 seperti itu. Lalu kita ketik titik kurung. Nah, bagaimana nilai true-nya? Kalau 1 ketik kecamatan ya, maka kita ketik kecamatan. Nah, tulisannya kita harus menggunakan tanda petik. Lalu kita ketik kecamatan. Oke, ini nilai benarnya. Jadi apabila kolom kode wilayah di sini itu sama dengan 1, maka nanti kolom wilayah di sini akan terisi dengan kecamatan. Lalu kemudian kita ketik lagi titik koma. Nah, untuk nilai salahnya bagaimana? Maka tadi apabila dia 1 adalah kecamatan, maka jika bukan yang 1 itu adalah kolom yang apabila nomornya 2 yaitu kelurahan. Maka kita ketik di sini untuk nilai salahnya adalah kelurahan. Ya, artinya kalau bukan 1 nanti maka isinya adalah kelurahan. Ya, kalau sudah kita tutup kurung, kita enter. Nah, maka di sini tulislah keluar kode wilayahnya kecamatan karena kode wilayahnya 1 ya. Sementara kalau 2 kelurahan ya. Nah, di sini karena sudah sesuai dan sudah tepat, maka kita tinggal tarik lagi ke bawah. Kita lihat ya, yang kode wilayahnya 2 terisi dengan kelurahan dan kolom 1 isinya kecamatan. Oke, berarti ini kita sudah sesuai juga. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi tadi untuk pengisian kolom PIC ini, ya cara pengisiannya adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP. Karena kolom ini kita pengisiannya bisa melihat pada tabel yang ada di sini, ya. Nah, jadi kita ketikkan rumusnya sama dengan VLOOKUP, lalu dibuka kurung. Nah, dasar pengisian untuk kolom PIC ini adalah kita melihat ke kode kegiatan. Berarti kita klik di sini sel D6, ya. Seperti ini. Lalu kemudian untuk tabel array-nya, maka kita blok tabel yang ada di bawah sini ya, yaitu dari sel B17 sampai dengan D19. Nah, lupa nanti kalian ketik tombol F4 ya, atau tombol mutlak ataupun absolut agar supaya nilai tandanya titik koma. Oke, kalau sudah ketik titik koma lagi, kemudian kolom indeks selanjutnya. Di sini untuk kolom PIC ini di tabel adanya di kolom ketiga ya, karena kolom pertama kode kegiatan, kolom kedua kegiatan, dan kolom ketiga PIC. Maka kita ketik di sini 3. Lalu titik koma kembali, dan yang terakhir adalah untuk
mendapatkan hasilnya, karena kita ingin mendapatkan hasil yang tepat, maka di sini kita ketikkan false. Ya, kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka terisi dengan nama Erna Sulistiawati berdasarkan kode kegiatan K. Kita bisa mengeceknya dengan melihat di sini ya. Untuk kode kegiatan K, maka PIC-nya Erna Sulistiawati. Jika sudah benar, kita tinggal menarik saja ya ke bawah. Nah, kita bisa cek ya untuk kode kegiatan P, maka diisi dengan Dina Adinda. Benar ya. Lalu kalau L diisi dengan Tuti Widyaloka. Nah, berarti sudah sesuai. Ya, baik. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom budget kakak. Ya, di sini keterangannya untuk mengisi kolom budget atau kakak ini, itu jika wilayah di kecamatan maka budgetnya 40.000. Jika wilayah di kelurahan maka budgetnya 30.000. Maka di sini sudah jelas kita akan menggunakan fungsi if. Ya, kita ketikkan sama dengan if buka kurung. Di sini keterangannya adalah jika wilayah di kecamatan. Nanti kita mengacu kepada kolom wilayah ini. Maka kita klik sel G6. Ya, yaitu apabila wilayah di kecamatan itu sama adalah wilayah di apabila kode di G6 atau wilayah adalah kecamatan. Ya, maka di sini kita ketik titik koma, maka nilai benarnya itu adalah tadi 40.000 ya, sesuai dengan soalnya. Nah, kemudian apabila bukan, kita ketikkan 30.000. Lalu kita tutup kurung. Kita enter. Nah, ya, di sini wilayahnya kecamatan, maka nilainya 40.000 ya. Berarti sudah benar, kemudian kita tinggal tarik lagi ke bawah. Nah, untuk kode yang untuk wilayah kelurahan, maka isinya 30.000. Ya, baik. Kemudian pengisian berikutnya untuk kolom total. Kolom total di sini keterangannya adalah jumlah peserta dikali budget kakak. Berarti kita menggunakan fungsi biasa ya, yaitu perkalian. Itu sama dengan jumlah pesertanya dikali ya, berarti dengan tanda bintang ya, dengan budget kakak. Kita enter. Ya, yang lainnya kita tinggal tarik ke bawah. Oke. Nah, kemudian untuk pengisian kolom terakhir, kolom keterangan, kita lihat lagi informasinya. Keterangan itu adalah jika jumlah peserta lebih dari atau sama dengan 50, maka terlaksana baik. Sementara jika jumlah pesertanya kurang dari 50, maka dilaksanakan ulang. Berarti di sini kita menggunakan rumus if kembali ya. Kita ketikkan sama dengan if buka kurung. Ini keterangannya adalah jika jumlah peserta, maka kita mengacu kepada jumlah peserta. Ya, jika jumlah peserta di sini lebih dari atau sama dengan ya, lebih dari sama dengan 50. Oke, maka nilainya tadi adalah ya sama dengan 50, titik koma dulu. Maka nilainya tadi adalah terlaksana baik ya. Kita pilih terlaksana baik. Lalu kita tutup ketiknya, koma lagi, dan kalau seandainya salahnya atau jika kurang dari itu, maka dilaksanakan ulang. Ketik dilaksanakan ulang. Kita tutup kurung, kita enter. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini jumlah pesertanya 30. Apabila 30 berarti kurang dari 50, maka keterangannya dilaksanakan ulang ya. Itu benar. Kita tinggal tarik kembali yang lain ke bawah. Ya, jika lebih dari atau sama dengan 50 terlaksana baik ya. Sementara kalau kurang dari itu dilaksanakan ulang. Itu sudah berlangsung. Ya, seperti itu cara pengisiannya ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir di sini ada kolom total. Kolom total ini adalah kita untuk mengisi jumlah keseluruhan per kolom atau tabelnya. Ya, di sini yang kita bisa isi terkait dengan total ini adalah pertama jumlah peserta ya. Di sini rumusnya adalah untuk total kita bisa menggunakan rumus sum. Ya, oke, buka kurung, kita semua ini, kemudian kita lihat. Ya, sama halnya dengan yang ini juga sama, kita masukkan rumus sum ya di kolom budget, dan juga kita bisa masukkan juga yang sama di kolom total. Ya, seperti ini ya, kurang lebih ya.
untuk pengisian kolom total yang terakhir yang ada di bawah. Nah, mudah ya, mudah-mudahan kalian bisa menjadikan ini sebagai bahan untuk belajar ya, dan mudah-mudahan besok bisa mengerjakan soal ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.